Baik, baik, selamat malam. Ini kita membahas topik tentang algoritma C45. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, hanya untuk melengkapi tugas. Saya ulangi, melengkapi ujian tengah semester mata kuliah strategi algoritma bersama saya sendiri, Alfianus Sofian, dengan NRP sekian. Pengertian dari algoritma C45 ini sebenarnya algoritma data mining. Algoritma yang digunakan melakukan klasifikasi atau segmentasi atau pengelompokan dan bersifat prediktif. Di sini klasifikasi merupakan salah satu proses pada data mining bertujuan menentukan pola yang berharga dari data yang berukuran relatif besar hingga sangat besar. Algoritma C45 sendiri merupakan pengembangan dari algoritma ID3. Setelah dari pengertiannya dan dari asalnya algoritma, kita bahas perbedaannya C45 dengan ID3 yang merupakan algoritma terdahulunya. Yang pertama, poin yang ditangkap dia mampu menangani atribut dengan tipe diskrit atau kontinu. Pemilihan atribut pada algoritma induksi decision tree merupakan ukuran berdasarkan entropi yang dikenal dengan informasi gain sebagai sebuah heuristik untuk memilih atribut yang merupakan bagian terbaik dari contoh ke dalam kelas. Semua atribut adalah bersifat kategori yang nilainya diskrit atau nominal. Atribut dengan nilai kontinus harus didiskritkan. Seperti ini contohnya. Ini continuous atribut. Jadi ada yang relatif, ini penjelasan teknik diskriminasi atribut bertujuan untuk mempermudah pengelompokan nilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini juga bertujuan untuk menyederhanakan permasalahan dan meningkatkan akurasi dalam proses pelajaran. Terdapat beberapa teknik yang bisa dilakukan, antaranya adalah binning. Binning itu mendefinisikan kumpulan kelas nominal untuk setiap atribut, kemudian menetapkan setiap nilai atribut ke dalam salah satu kelas. Misalnya jika dominan atribut numerik mempunyai nilai dari 0 rentangnya sampai dengan 100, domain tersebut dapat dibagi menjadi 4 bin. 0, misalnya 0, 24, 25, 9, 50, 74, 75, 100. Setiap nilai atribut akan dikonversi menjadi atribut nominal yang berkorespondensi dengan salah satu bin. Oleh karena itu, metode binning disebut unsupervised discrete method. Teknik berikut dapat dilakukan dengan pengukuran entropi dengan mempertimbangkan semua kemungkinan pembagian dan cari pemotongan terbaik. Langkah pertama adalah urutin atribut kontinu beserta nilai kelas utamanya, kemudian lakukan pemotongan dengan pertimbangan pembagian jumlah kelas utama 50/50 atau mendekatilah untuk memperkirakan mendapat nilai entropi tertinggi atau mendekati 1. Contoh, temperatur kurang dari 71,5, kan ada yes tinggal statusnya. Atributnya yang ada 4, terus nolnya 2, temperaturnya lebih dari sama dengan 71,5, statusnya yes, ada 5 buah, jadi terus infonya seperti ini. Teknik lain normalisasi juga dapat dilakukan dengan cara mencari nilai rata dan standar
data deviasi pada rentang atribut kontinu. Terus ya poin B, mampu menangani atribut yang kosong atau missing value. Nilai kosong pada sebuah dataset wajib kita isi terlebih dahulu sebelum proses utama machine learning atau bentuk dalam sebuah model decision tree. Ya, density-nya kosong, margin kosong, shape ada yang kosong beberapa. Cara paling mudah ngisi pengisian atribut kosong itu dengan memberikan nilai nilai berdasarkan yang paling banyak keluar dari atribut tersebut. Contoh atribut shape baris ketiga, keempat. Kita beri nilai 4 dikarenakan pada kelompok kelas 1 ini ya, mayoritas atribut shape memiliki angka 4, sedangkan pada kelas 0 di bawahnya baris 7 kita berikan angka 1, karena angka 1 banyak keluar. Terus yang C, pemangkasan pohon keputusan. Ada dua metode dalam melakukan pemangkasan dalam pohon keputusan, yaitu pre-pruning, menghentikan pembangunan suatu subtree lebih awal, yaitu dengan memutuskan untuk tidak lebih jauh mempartisi data training. Pada pendekatan pre-pruning, sebuah pohon dipangkas dengan cara menghentikan pembangunannya jika partisi yang akan dibuat dianggap tidak signifikan. Untuk mengetahui nilai parameter apakah dilakukan expanding atau pruning dapat menggunakan metode chi-square. Post pruning yaitu menyederhanakan pohon dengan cara membuang beberapa cabang subtree setelah pohon selesai dibangun. Metode post pruning ini merupakan metode standar untuk algoritma C45. ROP atau reduced error performance merupakan salah satu algoritma post pruning. Algoritma ini membagi data menjadi dua, yaitu training data dan test data. Training data adalah data yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan, sedangkan test data digunakan untuk menghitung nilai error rate pada pohon setelah dipangkas. Cara kerja ROP, memangkas internal node yang dimulai dari internal node paling bawah ke atas. Pemangkasan dilakukan dengan cara mengganti atribut dengan leaf node yang memiliki kelas yang dominan muncul. Hitung nilai error rate-nya. Test data juga diproses dengan rule awal, yaitu rule yang terbentuk sebelum pohon dipangkas, kemudian dihitung nilai error rate-nya. Apabila nilai error rate dihasilkan dari pemangkasan pohon lebih kecil, maka pemangkasan dilakukan. Ini rumusnya, keterangannya bisa dibaca. Terus information gain, kriteria paling populer untuk pemilihan atribut algoritma C45 adalah pengembangan dari algoritma ID3. Oleh karena itu, pengembangan tersebut algoritma C45 mempunyai prinsip dasar kerja yang hampir sama dengan algoritma ID3. Hanya saja dalam algoritma C45 pemilihan atribut dilakukan menggunakan gain ratio dalam rumus ini. Terus ini biasanya atribut dengan generator tinggi dipilih sebagai atribut tes untuk simpul sampel. Dengan gain adalah informasi gain. Pendekatan ini menerapkan normalisasi pada information gain dengan menggunakan apa yang disebut sebagai spread information. Spread info menyatakan entropi atau informasi potensial dengan rumus spread info S, A, ruang data sampel digunakan training, hanya atribut. Rumusnya seperti ini, sigma jumlah sampel untuk atribut I dibagi jumlah sampel itu sendiri, log 2, terus bagi, di mana X1 menyatakan subhimpunan ke
atau pertama pada sampel X. Rumusnya yang kayak tadi, cuma bedanya dikali entropi sampel. Terus ini penjelasannya, alasan penggunaan gain ratio pada C45 bukan gain sebagai pada pemilihan atribut adalah gain ternyata bisa terhadap atribut yang memiliki banyak nilai unik. Sekian, terima kasih dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri.